warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat Siang. siang. Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga teman-teman sekarang sehat ya dan selalu bahagia pokoknya. Oke, kali ini sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Arwin Baso terkait dengan penerapan nilai berakhlak, yaitu ada dua nilai ya untuk hari ini, ada kompeten dan juga ada harmonis begitu. Nah, untuk tahapan diskusi kali ini itu sudah disampaikan ya tadi bahwa untuk kegiatannya itu sama seperti tugas yang sebelumnya terkait dengan pemberian informasi layanan pertanahan dan pada mall pelayanan publik atau MPP seperti itu. Nah, kemudian perbedaannya adalah pada tahapan kegiatannya. Nah, kali ini Pak Arvin Baso memilih untuk tahapan di tahap kedua, yaitu meminta nomor antrean yang dipegang oleh pemohon seperti itu. Ini untuk kita jadikan terkait dengan penerapan nilai berakhlak pada nilai kompeten dan harmonis juga ya teman-teman. Kemudian untuk outputnya sendiri, itu agak berbeda dari kemarin ya. Sudah kita perbaiki juga terkait dengan kejelasan bagi masyarakat atas informasi, baik prosedur maupun syarat-syarat pada layanan pertanahan, sehingga akan berdampak pada peningkatnya kepuasan serta kepercayaan masyarakat dan terkait dengan tingkatan pemahaman dan kepercayaan terhadap layanan pertanahan serta menurunnya jumlah pengaduan terkait ketidakjelasan informasi. Pada output ini kita tambahkan terkait dengan survei ya teman-teman, bahwa ada nih bukti terkait dengan kepuasan masyarakat itu sendiri gitu. Nah, untuk kali ini diskusinya terkait di kolom 5 ya teman-teman, yaitu keterkaitan substansi mata pelatihan pada agenda 2 ini. Yang pertama ada nilai kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang terus berubah nih. Nah, mungkin bisa nih dijelaskan sama teman-teman, mungkin dari Kak Elisa sendiri seperti apa Kak Elisa? Oke, terima kasih Kak Yulia. Jadi untuk terkait nilai dasar ASN untuk kompeten di bagian kode perilaku meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang terus berubah. Ini menurut saya kalau dari sisi meminta nomor antrian itu tidak termasuk ya Kak ya. Karena di bagian ini untuk meminta nomor atau kode antrian itu kan sudah bersifat rutin dan administratif. Jadi tidak perlu memerlukan pengetahuan teknis tertentu seperti itu, Kak. Terima kasih untuk Kak Elisa. Mungkin yang lainnya bisa dari Kak Rialdi, silahkan. Baik, Kak Yulia, terkait kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang terus berubah. Aktivitas ini hanya melibatkan proses pelayanan dasar sesuai prosedur yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada aspek peningkatan kompetensi yang relevan untuk diterapkan. Terima kasih, Kak. Untuk selanjutnya, pada nilai kompeten sendiri itu ada penerapan perilaku, yaitu membantu orang lain. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih dari Kak Muslim, silakan. Baik, terima kasih Kak Yulia. Menurut saya antara nilai meminta nomor antrian yang dipegang oleh pemohon dengan kode perilaku membantu orang lain belajar ini kayaknya hampir sama kayak Kak Elis tadi jelaskan, kalau itu tuh tidak ada kaitannya. Karena menurut saya meminta nomor antrian ini kan cuma kayak kita menerima nomor antrian, sedangkan untuk membantu orang lain belajar tuh kayak mungkin kayak tiba-tiba memberikan pelajaran ke pemohon kan agak aneh kan, gitu seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sederhana ya untuk meminta nomor antrian itu sendiri gitu ya Kak Muslim. Baik, selanjutnya mungkin Iya, betul. pendapat dari Kak Iza ya, silahkan Kak Iza. Izin menambahkan Kak Yulia ya, yang jawaban dari Kak Muslim tadi, kalau menurut saya kan kegiatan meminta nomor antrian yang dipegang oleh pemohon itu bukan termasuk dalam kode perilaku membantu orang lain belajar, karena di situ tidak ada proses mengajarkan atau berbagi pengetahuan seperti itu. Jadi kegiatan ini lebih ke membantu agar pelayanan bisa berjalan lebih lancar dan tertib. Jadi menurut saya ini lebih menunjukkan sikap peduli dan suka menolong masyarakat saat dilayani aja sih Kak, menurut saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Iza. Mungkin ini lebih ke sudah SOP-nya seperti itu ya Kak. Baik, untuk penerapan selanjutnya ada melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Mungkin silakan dari Kak Rocky untuk memberikan tanggapan.
Baik, terima kasih Kak Yulia terkait dengan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik ini. Kalau yang tadi itu tidak ada ya menurut teman-teman yang lain. Nah, menurut saya dalam melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik ini itu masuk. Jadi ketika kita meminta nomor antrean kepada pemohon itu sendiri, kita itu harus bersikap dengan sopan. Kemudian juga kita melakukan sesuai dengan SOP atau kita melakukan inputan ke dalam sistem dengan baik, dengan tertib sehingga pemohon tersebut terlayani dengan baik. Nah, itu adalah contoh dari melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Mungkin itu sih Kak Yulia, nanti penjelasan lengkapnya saya tulis di dalam Gdocs langsung ya. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Rocky untuk masukannya ya. Untuk selanjutnya terdapat di nilai harmonis. Yang pertama ada penerapan perilaku yaitu menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang. Nah, ini juga sangat penting ya teman-teman, apalagi kita sangat banyak sekali nih dari latar belakang yang berbeda seperti itu. Nah, mungkin silakan kepada Kak Imawan untuk menambahkan pendapatnya. Baik, terima kasih Kak Yulia. Menurut saya keterkaitan dengan kode perilaku ini itu bisa dibuktikan dengan meminta nomor antrean pemohon sesuai dengan urutan ya. Kalau untuk lebih jelasnya sih secara tertib dan adil tanpa adanya pilih kasih serta perlakuan yang membeda-bedakan. Mungkin kalau untuk lebih lengkapnya saya coba ketikkan di Google Docs saja ya Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak. Baik, benar banget ya kalau nilai harmonis ini akan terbentuk gitu dari kita kalau kita tuh nggak pilih kasih gitu teman-teman. Nah, untuk nilai selanjutnya nih ada suka menolong. Mungkin silakan dari Kak Gilbert bisa menambahkan. Baik, izin mungkin aku lebih ke arah sharing ya teman-teman, minta pendapat juga dari teman-teman. Gimana ya, kalau menurut saya dari sisi suka menolong ini banyak hal dari mengambil nomor antrian ini kita dapat menggambarkan kalau kita ini menolong karena biasanya kita anggap masyarakat ini sebagai customer kita. Biasanya mereka itu kebingungan habis mengambil nomor antrian, mereka bingung mau kemana. Kita jadi kayak kita datang, kita arahkan, kita bertanya, ini Bu bisa lihat nomor antriannya atau mengambil nomor antriannya, kita arahkan, oh Ibu kesini. Itu menurut saya udah mencerminkan kalau kita menolong masyarakat yang sedang membantu masyarakat gitu. Mungkin gitu Kak. Menurut yang lain apakah mungkin sependapat dengan saya atau gimana gitu. Oke, terima kasih Kak Gilbert. Mungkin ini juga khusus ya buat orang-orang yang sudah lanjut usia, mungkin yang sudah tua gitu ya Kak. Itu kadang kita sebagai pelayan juga harus memandu seperti itu. Bagaimana sih menggunakan teknologi terkini gitu. Nah, itu bisa dimasukkan ke perilaku suka menolong seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih, untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif, mungkin silahkan kepada Kak Rahman untuk dimintai pendapatnya. Baik, terima kasih Kak Yulia. Menurut saya, keterkaitan nilai membangun lingkungan kerja yang kondusif terhadap meminta nomor antrian yang dipegang oleh pemohon itu secara nggak langsung udah menciptakan ketertiban proses pelayanan. Yang dimana ketertiban proses pelayanan itu sendiri sudah termasuk dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, seperti mengurangi terjadinya potensi keluhan dari pemohon, pelayanan yang tidak adil, dan sebagainya. Mungkin selengkapnya saya akan isi di Google Docs ya Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah memberikan pendapat di kolom 5. Untuk di kolom selanjutnya yaitu kolom 6 terkait dengan kontribusi terhadap pencapaian visi misi organisasi. Silahkan diberikan pendapatnya kepada Kak Taswin. Baik, berdasarkan visi dari Kementerian ATR BPN, yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Jadi kontribusi utamanya adalah 1. Peningkatan kualitas dan kemudahan akses layanan, 2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas, 3. Peningkatan citra positif dan kepercayaan publik, dan 4. Optimalisasi reformasi birokrasi dan penggunaan teknologi. Mungkin selengkapnya saya akan tulis di Google Dokumen. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Taswin atas pendapatnya. Ini selanjutnya kita bisa menuju ke kolom 7, yaitu terkait dengan penguatan nilai-nilai organisasi. Ini juga sangat berkesinambungan ya dengan nilai-nilai di kementerian kita, yaitu Kementerian ATR BPN, terkait slogan kita juga, melayani profesional terpercaya seperti itu. Mungkin diawali dari Kak Iza sendiri. Silahkan. Terima kasih Kak Yulia, izin memberi pendapat untuk dinilai melayani ya. Kalau menurut saya
melayani dengan kejelasan prosedur, biaya, dan ketepatan waktu itu sangat penting dalam pelayanan pertanahan. Kenapa? Karena hal ini memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, merupakan bentuk transparansi dan juga tanggung jawab dalam pelayanan publik. Nah, dengan adanya informasi yang lengkap dan mudah dipahami, maka masyarakat bisa mengetahui alur, biaya, serta waktu penyelesaian layanan secara pasti. Jadi menurut saya memberikan informasi bukan hanya sekedar pertanyaan, tetapi juga menjadi wujud nyata dari pelayanan yang jelas, terbuka, dan profesional. Mungkin seperti itu, Kak. Kalau dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Iza, sangat lengkap sekali ya pendapatnya. Baik, mungkin untuk nilai profesional, ini gantian ya teman-teman. Buat dari saya sendiri, itu terkait dengan profesional ditunjukkan dari perilaku, yaitu kita sudah bekerja sesuai dengan SOP itu sendiri, salah satunya yaitu dengan meminta nomor antrian dari masyarakat, begitu teman-teman. Nah, sebagai petugas pelayan juga di MPP, itu kita juga wajib ya memberikan informasi yang jelas dan benar kepada masyarakat. Baik, mungkin untuk selanjutnya, silakan kepada Kak Ayun, dipersilakan untuk memberikan pendapat. Kalau pendapat saya, apa yang disampaikan Kak Lia itu sudah mencerminkan dari visi dan misi Kementerian ATR BPN sendiri dalam poin profesional. Di sini saya mau menambahkan mungkin untuk yang poin terpercayanya dalam kegiatan pelayanan di mal pelayanan publik ini, tindakan dalam meminta nomor antrian dipegang oleh pemohon itu mungkin mencerminkan upaya pegawai untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan pertanahan. Nah, dengan melayani setiap pemohon sesuai urutan antrean itu mungkin pegawai menunjukkan sikap jujur, adil, dan konsisten terhadap aturan yang berlaku. Itu Kak Lia. Oke, baik. Terima kasih Kak Ayun atas pendapatnya. Baik, mungkin diskusi kali ini cukup sampai di sini teman-teman, karena dari 7 kolom ini sudah kita isi bersama, dan sebagai petugas MPP kita sebaiknya menerapkan pastinya nilai-nilai kompeten dan harmonis ya, untuk dapat menjadi pemberi informasi yang baik bagi masyarakat itu sendiri. Baik teman-teman, terima kasih atas kerjasamanya di diskusi kali ini. Sehat selalu, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.